Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damhuri SPDI, Unit Tugas SMP Negeri 25 Merangin, Kecamatan Nalotantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Saya akan mencoba memaparkan tugas tentang koneksi antar materi modul 1.1. Selamat menyaksikan. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah suatu bagian dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya menuntun atau memberi bimbingan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi anak untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Bapak Ibu guru yang hebat, setelah mempelajari modul 1.1, apa yang dipikirkan tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang sering saya lakukan adalah: pertama, saya hanya mentransfer materi pembelajaran dan dikti dengan metode ceramah. Yang kedua, ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakter dan gaya belajar peserta didik. Padahal kita sebagai seorang pendidik tidak hanya untuk memikirkan ketercapaian materi yang kita ajarkan. Yang ketiga, saya hanya melihat dari aspek kognitif saja dan tidak memperhatikan dari aspek afektif dan psikomotorik. Padahal kalau kita lihat, jika pendidikan tertuju kepada aspek kognitif saja, maka anak-anak tidak dapat mengembangkan jati diri mereka dan kompetensi kodrat yang mereka miliki. Selanjutnya, saya menganggap jika nilai murid sudah mencapai kriteria ketuntasan minimum, saya menganggap bahwa target pembelajaran sudah berhasil. Dan saya juga menganggap bahwa murid hanyalah sebagai objek dalam pembelajaran. Dan juga saya melakukan pembelajaran berpusat pada guru dan tidak berpusat kepada murid. Murid hanya mencatat dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah tidak memperdulikan apakah murid paham atau tidak. Kemudian hanya meminta siswa untuk mencatat dan menghafal materi pembelajaran. Selanjutnya, saya juga memberikan hukuman kepada murid jika mereka gagal dan tidak tuntas ketika melakukan evaluasi, baik itu ulangan harian maupun ulangan semester. Bapak, Ibu guru yang hebat,
apa yang perlu kita ubah dari pemikiran dan perilaku setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya terfokus pada kognitif saja, akan tetapi juga harus bisa menuntun murid untuk mengembangkan kodratnya, sehingga apa yang saya lakukan tidaklah tepat selama ini. Bapak Ibu guru yang hebat, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya melakukan perubahan pembelajaran secara menyeluruh. Tidak hanya terfokus pada kognitif saja, akan tetapi juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Bapak Ibu guru yang hebat, seharusnya kita sebagai seorang guru memposisikan peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran, bukan merupakan sebagai objek pembelajaran. Sehingga dengan demikian, murid dapat memiliki kebebasan dalam berekspresi. Kemudian, murid juga dapat menyampaikan pendapat dan dapat berkreasi sesuai dengan metode dan strategi pembelajaran yang tepat. Seorang guru seharusnya sebagai fasilitator yang membimbing dan menuntun siswa dalam mengembangkan kodrat mereka masing-masing. Guru harus dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan dengan segala ketulusan hati. Guru harus mempelajari karakteristik murid. Kemudian guru juga harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Apa yang harus segera saya terapkan setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara agar pembelajaran menjadi lebih baik dan menyenangkan? Yang segera saya lakukan dan saya terapkan adalah yang pertama, merancang dan mengembangkan model pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berbasis kolaborasi dengan konsep menghamba pada anak dan memerdekakan anak. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut murid, akan tetapi guru menuntun dan membimbing murid untuk mengembangkan kodratnya masing-masing. Yang keempat, mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali murid. Bapak, Ibu guru yang hebat, demikianlah. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.